Halo semuanya, kembali lagi di channel Jolin.id. Dan terima kasih untuk kalian semua yang setia mengikuti video-video di channel ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Kebanyakan dari kita pasti udah nggak asing sama makhluk mitologi terkenal kayak vampir, werewolf, goblin, phoenix, atau unicorn karena seringnya muncul di berbagai film atau novel. Tapi kalau diminta menyebutkan nama-nama makhluk mitologi asal Indonesia, terutama Nusa Tenggara Timur, apakah kalian mengetahuinya? Kayaknya kita langsung diam 1000 bahasa ya, alias nggak tahu. Nah, supaya kita makin kenal sama budaya negara sendiri, jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang makhluk-makhluk mitologi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Yuk, kita cari tahu ya. Tapi sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum tahu apa itu makhluk mitologi, saya infokan dulu ya, supaya kalian nggak bingung. Jadi, makhluk mitologi adalah makhluk yang keberadaannya dituturkan dalam kisah-kisah mitologis, legenda maupun fabel. Makhluk mitologis pada umumnya bersifat fantastis, baik bentuk maupun kemampuannya. Karena kisahnya merupakan mitos, maka keberadaannya dipercayai oleh masyarakat penganut mitologi bersangkutan. Maka dari itu, orang yang tidak menganutnya dapat menyamakan makhluk mitologis sebagai makhluk imajiner atau makhluk khayalan. Ebu Gogo adalah makhluk mitologi asal Flores, Nusa Tenggara Timur. Nama Ebu dalam bahasa Flores berarti nenek, sementara Gogo berarti pemakan segala. Kalian pasti penasaran kan, gimana sih bentuk Ebu Gogo? Nah, buat kamu yang pengen tahu gimana fisiknya, kita lihat aja video Ebu Gogo berikut ya. Ebu Gogo memiliki wujud perpaduan antara manusia dan peri. Mereka punya hidung yang lebar dan pendek, wajah lebar dengan mulut besar, seluruh tubuhnya ditutupi rambut atau bulu, perut besar dengan telinga yang menjulur. Ukuran mereka kecil dan pendek karena tingginya kira-kira hanya 1 meter. Menurut cerita, Ebu Gogo adalah makhluk kanibal yang bisa memangsa manusia loh. Serem juga ya. Video ini adalah cuplikan dari film The Cannibal in the Jungle yang dibikin oleh Animal Planet yang memang ceritanya tentang Ebu Gogo. Dimana film ini diangkat dari kisah nyata loh, bener-bener nyata, real story ya. Dan film ini dibikin seperti film dokumenter. Cerita ini diangkat dari kisah nyata Dr. Timothy Dero yang berasal dari Amerika Serikat. Pada tahun 1977, dia ke Indonesia bersama dengan temannya yang bernama Dr. Gary Ward dan Derajat Saputra yang merupakan peneliti dari Indonesia. Nah, mereka bertiga ini masuklah ke hutan Flores, tepatnya di hutan Flores Tengah, dengan tujuan untuk meneliti burung di sana. Tapi ternyata kejadian yang tidak diduga-duga terjadi kepada mereka. Di tengah perjalanan mereka menemukan seperti jejak kaki manusia dan mereka penasaran itu apa. Dan ternyata mereka diserang oleh sekelompok Ebu Gogo. Dalam kejadian ini Dr. Gary Ward dan juga Derajat Saputra dibunuh oleh Ebu Gogo dengan cara dicapik-capik kemudian dimakan. Dr. Dero yang melihat kejadian ini juga sempat diserang sampai luka di pelipis dan tangannya kena cakaran. Tapi dia berhasil menyelamatkan diri dengan kabur ke pedesaan dan akhirnya diselamatkan oleh warga sekitar. Dr. Dero berhasil merekam kejadian itu melalui kamera yang dia taruh di atas pohon untuk mengamati burung. Tapi karena diserang oleh Ebu Gogo, maka dia tidak kepikiran untuk mengambil kamera tersebut karena yang dia pikirkan waktu itu hanya satu, yaitu kabur dan menyelamatkan diri. Dr. Dero menceritakan kejadian tersebut ke warga desa, tapi karena kurangnya bukti, malah si dokter dituduh membunuh dan juga makan temannya sendiri.
Akhirnya dia dipenjara seumur hidup di LP Kerobokan Badung, Bali, sampai akhirnya pada tanggal 3 Februari 2013 dia menghembuskan nafas terakhirnya di penjara tersebut. Pada suatu waktu kesaksian Dr. Dero akhirnya dipertimbangkan kembali karena ditemukan fosil Homo floresiensis atau manusia kerdil alias hobbit di Flores. Tentunya penemuan fosil ini dikait-kaitkan dengan cerita Dr. Dero waktu itu. Pertanyaan pun mulai bermunculan, apakah mungkin cerita Dr. Dero di tahun 70-an yang menceritakan tentang makhluk kerdil di tengah hutan yang menyerang dia dan teman-temannya itu adalah Homo floresiensis ini? Sebelum membuat film ini, pihak Animal Planet benar-benar melakukan riset dan mereka juga menanyakan ke Dr. Dero segala macamnya sampai 9 bulan sebelum Dr. Dero ini meninggal dunia. Dan tim Animal Planet juga berhasil menemukan kamera Dr. Dero yang ketinggalan di hutan. Nah, dari kejadian ini memberikan titik terang bahwa kayaknya Ibu Gogo benar-benar ada deh. Sudah ada kesaksian, diangkat film, dan juga Ibu Gogo ini dimuat di buku yang ditulis oleh Dr. Gregory Ford yang berjudul Images of the Wild Man in Southeast Asia. Di buku ini Ibu Gogo digambarkan badannya seperti manusia berdiri tegak tanpa ekor, hanya saja badannya dipenuhi dengan bulu, dan juga wajahnya seperti orang utan atau mirip kera jadi-jadian, agak-agak manusia apa kera kayak gitulah ya. Selain itu, Ibu Gogo perempuan memiliki payudara yang sangat panjang sampai bisa diangkat ke belakang badannya dan anak mereka bisa menyusu dari belakang. Ibu Gogo memiliki tinggi sekitar 1 meter aja, tapi mereka sangat kuat dan sangat kencang kalau berlari. Jadi manusia nggak bakal bisa mengejar dan menangkap mereka. Di dalam buku ini juga disebutkan kalau sekitar 50 Ibu Gogo hidup di Gua Lia Ula yang berjarak 1 kilo dari kampung asli. Gua itu sangat besar dan punya lorong masuk hingga 1 kilo panjangnya menuju pintu keluar di bagian timur. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Ibu Gogo ini benar-benar ada atau tidak? Langsung komen aja ya di bawah. Kisah Kakartana ini lumayan familiar di daerah Manggarai Barat. Masyarakat meyakini sosok Kakartana adalah jelmaan dari penjaga sungai yang tidak jahat sama sekali, bahkan menjadi idaman bagi para kaum lelaki. Meski tergolong dalam makhluk halus, Kakartana sama sekali tidak ditakuti loh oleh masyarakat. Bahkan kadang ada saja yang sengaja berkeliaran mencari sosok perempuan ini. Kendati demikian, untuk menemukan sosok cantik ini tidak mudah loh, karena Kakartana hanya akan muncul ketika hujan gerimis muncul di siang hari. Kakartana ialah sosok perempuan yang berparas cantik karena memiliki tampilan nyaris sempurna, dengan tampilan tubuh yang indah, putih, mulus, serta rambut yang panjang dilengkapi dengan bola mata yang indah, membuat siapa saja yang melihatnya mungkin bisa mimisan. Bahkan kehadiran sosok ini juga hanya berdurasi sesuai lamanya hujan gerimis itu turun. Biasanya jika hujan mulai turun di siang hari, sosok ini akan keluar dari sarangnya lalu akan mandi atau sekedar berendam di tepian sungai seperti kisah bidadari yang menikmati rasanya mandi. Untuk lokasi keberadaannya, makhluk ini dikabarkan sering muncul untuk mandi di sekitaran sungai atau air terjun, juga sebuah danau di wilayah Manggarai Barat. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Kakartana ini benar-benar ada atau tidak? Atau apakah dari kalian ada yang pernah berjumpa dengan Kakartana? Langsung komen aja ya di bawah.